Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemodelan matematika penyakit campak dengan vaksinasi dan 2 fase penularan, di mana nama kelompok sendiri itu ada Muhammad Fadli Kusvino, yang kedua Wardina Tuzen, yang ketiga Ahmad Wahyudi, yang keempat Anissa Hidatul Nufus, dan yang kelima Destiwi Ramadhani. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Wardina Tuzen. Kepada Wardina Tuzen dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Campak adalah penyakit infeksi pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus campak yang berasal dari genus Morbillivirus. Nah, penyakit ini bisa menyebar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cairan dari hidung dan mulut orang yang terinfeksi. Campak merupakan penyakit yang dapat menular dengan kemungkinan 90% terinfeksi oleh individu dengan sistem imun yang lemah. Nah, ada gejala-gejala dari campak. Yang pertama, mata merah dan sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, menyerupai gejala pilek seperti batuk kering, hidung beringus, dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, lemas dan letih. Yang keempat, demam tinggi. Yang kelima, sakit dan nyeri. Dan yang keenam, adanya bercak kecil berwarna putih keabu-abuan di mulut dan tenggorokan. Di seluruh dunia, vaksinasi campak sangat efektif, yaitu mencegah sekitar 80 juta kasus dan 4,5 juta kematian setiap tahunnya. Meskipun kejadian global telah berkurang secara signifikan melalui vaksinasi, campak tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting. Karena cakupan vaksinasi tidak merata di seluruh dunia, campak berdiri sebagai pembunuh anak-anak yang dapat dicegah dengan vaksin di seluruh dunia. Campak diperkirakan telah menyebabkan 614.000 kematian global setiap tahun pada tahun 2002, dengan lebih dari setengah kematian akibat campak yang terjadi di sub-Sahara Afrika. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dari pemodelan ini yaitu bagaimana model matematika campak dengan vaksinasi dan 2 fase penularan. Selanjutnya, adanya tujuan penelitian dari pemodelan matematika ini yaitu untuk mengetahui model matematika campak dengan vaksinasi dan 2 fase penularan. Selanjutnya yaitu asumsi. Asumsi yang pertama yaitu jumlah populasi konstan. Selanjutnya, setiap individu yang lahir akan menjadi rentan. Lalu asumsi yang ketiga yaitu tidak terdapat migrasi. Asumsi yang keempat, setiap individu yang terdeteksi akan menjadi terinfeksi. Asumsi yang kelima, individu yang rentan jika divaksinasi akan kebal terhadap tertular. Dan asumsi yang terakhir yaitu individu yang telah sembuh akan kebal terhadap penyakit campak dan tidak akan rentan kembali. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel yang pertama yaitu S, sekelompok individu sehat yang rentan. Variabel X untuk sekelompok individu yang terinfeksi sebelum gejala muncul. Lalu adanya variabel Y, yaitu sekelompok individu yang terinfeksi setelah gejala muncul. Variabel selanjutnya yaitu variabel R, sekelompok individu yang telah sembuh. Variabel B untuk tingkat kelahiran, dan variabel yang terakhir yaitu variabel P, untuk individu yang berhasil divaksinasi. Selanjutnya parameter. Parameter yang pertama yaitu beta, untuk tingkat individu yang terinfeksi. Parameter mu untuk tingkat kematian. Parameter theta untuk tingkat perubahan dari infeksi tanpa gejala menjadi bergejala. Nah, parameter gamma untuk tingkat kesembuhan, dan parameter delta untuk tingkat kematian akibat penyakit. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wardina Tuzen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Destiwi Ramadhani. Kepada Destiwi Ramadhani dipersilahkan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang model matematika. Berdasarkan skema model SIR yang dimodifikasi, maka kami memperoleh diagram Euler seperti yang ada di bawah ini. Pertama, saya akan menjelaskan pembentukan model matematika dari jumlah individu yang rentan.
Perubahan individu yang rentan terserang campak terhadap waktu dipengaruhi oleh banyaknya individu yang lahir sebanyak BN, dikurang dengan jumlah individu baru yang baru lahir yang berhasil divaksin sebanyak BPN, dikurang dengan tingkat individu yang terinfeksi namun tidak bergejala sebanyak B beta XS, dikurang dengan individu yang terinfeksi dengan memiliki gejala sebanyak beta YS per 1 tambah alfa Y, dikurang dengan tingkat kematian dengan lambang μS. Kemudian, untuk perubahan individu yang terinfeksi namun tanpa gejala terhadap waktu atau DX per DT dipengaruhi oleh tingkat individu yang terinfeksi dan tidak memiliki gejala itu sebanyak beta XS ditambah dengan individu yang terinfeksi dan memiliki gejala sebanyak beta YS per 1 tambah alfa Y dikurang dengan tingkat perubahan dari yang tidak memiliki gejala menjadi bergejala dikurang dengan kematian atau dilambangkan dengan theta tambah mu X. Kemudian selanjutnya itu adalah untuk DY per DT atau untuk individu yang terinfeksi dan memiliki gejala per waktu itu dipengaruhi oleh yang pertama itu ada perubahan individu terinfeksi dari yang tidak bergejala menjadi gejala sebanyak theta X dikurang dengan tingkat kesembuhan dan tingkat kematian sebanyak delta tambah gamma ditambah mu Y. Kemudian selanjutnya itu adalah DR per DT atau perubahan individu yang telah sembuh per waktu dipengaruhi oleh tingkat kesembuhan ditambah dengan jumlah individu yang berhasil divaksin dari lahir dikurang dengan kematian. Nah, karena variabel R tidak muncul pada persamaan satu tadi, maka dalam analisis selanjutnya kita akan mempertimbangkan pada sistem 2 seperti yang ada di slide tersebut. Kemudian, kita akan menambahkan semua variabel yang ada pada sistem kedua atau persamaan kedua, sehingga diperolehlah hasil B1 kurang PN dikurang mu dikali S tambah X tambah Y dikurang delta tambah gamma Y kecil sama dari B kali 1 kurang PN dikurang dari mu kali S tambah X tambah Y. Sehingga nanti akan kita peroleh yaitu limit supremum dari S tambah X tambah Y untuk T menuju tak hingga kecil sama dari B kali 1 kurang PN dikurang per mu. Nah, sehingga nantinya akan kita akan memperoleh daerah yang akan dipertimbangkan untuk sistem 2 seperti yang tertera di PPT tersebut. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Destiwi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fadli Kuspino. Kepada Fadli dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan pada angka reproduksi dasar atau R0. Angka reproduksi dasar merupakan parameter yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kasus baru yang dihasilkan oleh seseorang yang terinfeksi ketika individu tersebut dimasukkan ke dalam populasi yang rentan. Ini merupakan faktor yang penting dalam menentukan target cakupan vaksinasi. Dalam angka reproduksi dasar dicari karena yang pertama itu karena jika R0 kecil dari 1, maka selama periode infeksi akan menghasilkan rata-rata yang kurang dari 1 infeksi baru. Ini akan menyiratkan bahwa penyakit akan mati karena DFE-nya stabil. Yang kedua itu jika R0-nya besar dari 1, maka selama periode infeksi, setiap infektif akan menghasilkan lebih dari 1 infektif baru rata-rata. Ini akan menyiratkan bahwa penyakit ini akan bertahan karena DFE tidak stabil. Dengan kata lain, akan terjadinya wabah. Next. Selanjutnya, jika R0 dapat ditentukan, maka parameter transmisi yang akan mengakibatkan R0 menjadi kurang dari atau lebih besar dari 1 dapat dengan mudah diidentifikasikan
dan tindakan pengendalian dirancang secara efektif. Diperoleh angka reproduksi dasar sistem 2 dengan formulasi metode matriks sebagai berikut. Misalkan, H aksen sama dengan Fx dikurang dengan Vx, di mana matriks Fx-nya adalah beta Xs ditambah dengan beta Ys per 1 ditambah alfa Y 00. Next. Matriks Jacobian dari Fx di DFE adalah F sama dengan beta Bn per mu dikali dengan 1 dikurang P, beta Bn per mu dikali dengan 1 kurang P, 0, 0. Di mana dengan df E0 sama dengan beta Bn per mu dikali dengan 1 dikurang P, beta Bn per mu dikali dengan 1 kurang P, dan seterusnya 0. Akan sama hasilnya dengan F 0, 0, 0. Di mana matriks Fx-nya menjadi theta ditambah mu dikali dengan X, negatif theta X ditambah dengan delta ditambah dengan gamma ditambah dengan mu dikali dengan Y, negatif B dikali dengan 1 dikurang P dikali dengan N, ditambah dengan beta Xs ditambah dengan beta Ys per 1 ditambah alfa Y ditambah dengan mu S. Next. Matriks Jacobian dari Vx di DFE adalah di mana matriks dv atau E0 sama dengan theta ditambah mu 0, 0 negatif theta, delta ditambah gamma ditambah dengan mu 0, beta Bn per mu dikali dengan 1 dikurang P, beta Bn per mu dikali dengan 1 kurang P, mu akan sama hasilnya dengan V0, J1, dan J2. Di mana V-nya kita dapatkan theta ditambah mu 0, negatif theta, delta ditambah dengan gamma ditambah mu, dan hasil dari V inverse-nya yaitu 1 per theta ditambah mu, 0 theta per theta ditambah mu, delta ditambah gamma ditambah dengan mu, 1 per delta ditambah gamma ditambah mu. Next. Maka matriks berikutnya dari sistem 2 adalah Fv inverse-nya beta Bn per mu theta ditambah dengan mu dikali dengan 1 kurang P, beta Bn theta per mu dikali dengan theta ditambah dengan mu dikali dengan delta ditambah gamma ditambah dengan mu kali dengan 1 kurang P. Beta Bn per mu dikali dengan delta ditambah gamma ditambah dengan mu dikali dengan 1 dikurang P 0, 0. Jari-jari spektral dari matriks rho Fv inverse adalah delta Bn dikali dengan delta ditambah dengan gamma ditambah mu ditambah dengan theta per mu dikali dengan theta ditambah dengan mu dikali dengan delta ditambah gamma ditambah dengan mu dikali dengan 1 dikurang P. Untuk itu RO-nya menjadi beta Bn delta ditambah gamma ditambah mu ditambah dengan theta per mu dikali dengan theta ditambah dengan mu dikali dengan delta ditambah gamma ditambah mu dan dikalikan dengan 1 dikurang P. Next. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Fadli. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Hidayatul Nufus. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya yaitu analisis equilibrium. Terdapat 2 jenis equilibrium. Yang pertama yaitu equilibrium bebas penyakit. Kondisi di mana tidak ada individu yang terinfeksi penyakit. Untuk mendapatkan titik keseimbangan bebas penyakit, maka pada sistem 2 diberi nilai 0 atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu equilibrium endemik. Kondisi di mana dalam satu populasi tersebut selalu terdapat individu yang terinfeksi penyakit. Untuk mendapatkan titik keseimbangan endemik, maka pada sistem 2 diberi nilai besar dari 0. Selanjutnya,
menemukan titik keseimbangan di mana setidaknya salah satu komponen yang terinfeksi pada sistem 2 lebih besar dari 0. Misalkan, E1 sama dengan S bintang, X bintang, Y bintang, di mana lambda bintang sama dengan beta X bintang ditambah beta X bintang per 1 ditambah alfa Y bintang. S bintang sama dengan G per lambda ditambah mu. X bintang sama dengan lambda bintang S bintang per A. Dan Y bintang sama dengan theta lambda bintang S bintang per AB. Di mana G sama dengan Bn dikali 1 kurang P, di mana A sama dengan theta ditambah mu. Dan B sama dengan delta ditambah gamma ditambah mu. Lalu substitusikan persamaan 9 dan persamaan 10 ke persamaan 7 sehingga didapatkan persamaan 11. Lalu substitusikan persamaan 8 ke persamaan 11 sehingga didapatkan persamaan 12 yang terdapat pada slide. Lalu persamaan 12 dalam bentuk kuadrat sebagai berikut, yaitu A0 delta lambda bintang kuadrat ditambah B0 lambda bintang ditambah C0 sama dengan 0, di mana A0 sama dengan 1 per mu ditambah alfa theta G per AB mu, di mana B0 sama dengan 2 ditambah alfa theta G per AB dikurang alfa beta theta G kuadrat per A kuadrat B mu dikurang R0, dan C0 sama dengan 1 dikurang R0 dikali mu. Baik, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Anissa Hidayatul Nufus. Selanjutnya akan jelaskan oleh saya itu herd immunity. Herd immunity merupakan tingkat ambang batas di mana penyakit menular bertahan. Jika tingkat ini dapat diatasi dengan vaksinasi, maka penyakit tersebut dapat dihilangkan tanpa harus memvaksinasi seluruh populasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi campak. Misalkan PC merupakan proporsi mereka yang divaksinasi, maka R0 1 dikurang PC sama dengan 1, 1 dikurang PC sama dengan 1 per R0, PC sama dengan 1 dikurang 1 per R0. Didefinisikan sebagai ambang vaksinasi kritis jika proporsi mereka yang divaksinasi melebihi PC, maka penyakit akan mati. Angka reproduksi dasar untuk campak dimisalkan 18, sehingga PC sama dengan 1 dikurang 1 per 18 sama dengan 0,9444 atau dibulatkan menjadi 0,94. Ini menyatakan bahwa minimal 94% dari populasi yang rentan harus divaksinasi sebelum campak dapat diatasi dari daerah manapun. Berikutnya lanjut ke kesimpulan. Kami mengembangkan model matematika untuk epidemik campak. Kami menemukan angka reproduksi dasar menggunakan matriks generasi berikutnya. Sistem juga dinyatakan stabil jika penyakit dapat diberantas atau dihilangkan dari suatu wilayah dalam waktu yang terbatas. Campak telah terbukti menjadi penyakit yang sulit untuk dihilangkan, karena negara maju seperti Inggris, Prancis masih dihadapi tantangan tersebut. Jika eliminasi menjadi target, maka negara berkembang seperti Indonesia akan membutuhkan upaya yang lebih ketat. Kami mencatat bahwa R0 sama dengan 0 besar dari 1 diberikan P sama dengan 1, atau limit R0, P menuju 1 sama dengan 0. Artinya, penyakit ini pasti akan hilang jika semua yang rentan divaksinasi. Mencapai cangkupan vaksinasi 100%. Tidak praktis, tetapi jika tujuannya ditetapkan ke 100%, maka kita mungkin akan mencapai cangkupan vaksin besar sama 94%, yang merupakan herd immunity untuk campak. Karena campak terutama ditemukan pada anak-anak berusia 5 tahun ke bawah, oleh karena itu, kami menyarankan bahwa vaksin campak harus dibuat wajib sedemikian rupa sehingga tidak ada anak yang diizinkan masuk sekolah tanpa bukti
setidaknya 2 dosis vaksinasi campak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.